Suamiku lamar pacarnya. Aku sering berumah tangga anak satu, anakku masih berumur 3 bulan. Aku tahu suamiku punya pacar di luar, karena aku hanya pembantu menurut suamiku. Di matanya aku hanya seorang istri yang menjaga anak dan membersihkan rumahnya. Usia pernikahan kami baru 1 tahun, tapi suamiku merasa bosan denganku. Alasan dia karena aku tidak cantik lagi, jadi aku lebih pantas jadi pembantu. Ketika ada acara kondangan atau pertemuan klien, suamiku tidak mengajakku, dia lebih memilih mengajak selingkuhannya itu. Hingga hal ini diketahui oleh ibuku. Ibuku bertemu suamiku di acara pernikahan anak temannya. Ibuku melihat suamiku bersama wanita lain. Ibuku marah dan melabrak suamiku. Diam-diam ada yang memvideokan kejadian itu. Kejadian itu viral. Ibuku marah kenapa aku diam suamiku selingkuh. Suamiku marah karena ibuku mempermalukannya. Aku katakan pada ibuku kalau aku kuat menghadapi kelakuan suamiku. Aku akan tetap mempertahankan rumah tanggaku. Aku meminta maaf pada ibuku. Ayah mertuaku juga tahu dari video viral itu. Ayah mertua marah besar, bahkan sampai mencabut warisannya dari suamiku. Aku bertekad akan berubah, mulai dandan dan mengajak suamiku makan malam di luar. Aku bersyukur karena suamiku mau dan memilih pergi denganku daripada pergi dengan selingkuhannya. Tapi ternyata suamiku hanya berpura-pura. Di restoran itu, suamiku mengatakan kalau dia marah karena ibuku sudah buat dia malu. Dan lebih sakitnya lagi, suamiku malah menceraikan aku. Aku sangat sedih dan hancur. Belum sempat aku berkata-kata, suamiku mengajakku ke suatu tempat. Dia mengajakku ke rumah pacarnya. Suamiku bilang dia akan kasih kejutan untukku. Tiba-tiba suamiku berlutut di depan pacarnya. Ternyata suamiku melamar selingkuhannya di depan mataku. Hatiku semakin hancur, teganya suamiku membuat aku sehancur ini. Aku langsung pergi dari hadapan mereka. Di tengah hujan dan malam yang gelap, karena sangat terluka, aku berjalan tanpa arah hingga aku tertabrak mobil. Untunglah aku masih selamat dan bisa sadar meskipun aku sempat kritis. Setelah aku keluar dari rumah sakit, ternyata suamiku sudah menikahi pacarnya. Barulah surat cerai itu keluar. Aku tidak sedih karena diceraikan. Aku akan bangkit. Aku tidak akan biarkan mereka semakin menginjak-injak aku. Aku akan tunjukkan kalau aku bisa bahagia tanpa mereka. Aku mulai bekerja lagi. Aku bekerja di perusahaan periklanan. Hidupku mulai membaik dan ada satu orang pria yang mendekatiku. Dia baik dan menerima aku dan anakku. Aku menikah dengannya. Dia memperlakukan aku seperti ratu. Tidak pernah merendahkan aku. Aku sangat bahagia. Tidak seperti rumah tanggaku yang dulu. Aku tahu Allah menunjukkan yang buruk dulu bagiku agar aku lebih bersyukur mendapatkan yang terbaik. Saat jalan-jalan di taman, aku bertemu dengan istri mantan suamiku. Dia membawa koper dan menggendong bayinya. Aku bertanya dia kenapa. Katanya dia pisah dari suaminya dikarenakan suaminya selingkuh dengan pembantunya. Ternyata dia tidak berubah. Sekali selingkuh akan diulang lagi. Wanita itu meminta maaf padaku. Dia menyesal sudah merebut suamiku. Kami saling menguatkan, kami pun menjadi teman. Tidak berapa lama setelah mereka cerai, mantan suamiku ditangkap polisi. Karena suami dari pembantu yang dia pacari melaporkannya ke polisi. Mantan suami didakwa selingkuh dengan istri orang dan dipenjara. Kami lega, kami harap setelah mendapatkan karma ini mantan suami akan berubah. Ingat ya, laki-laki yang sudah selingkuh akan mengulang jika dia belum taubat. Kalau kalian sedang jadi selingkuhan seorang laki-laki yang beristri, tidak menutup kemungkinan dia akan selingkuh juga darimu. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan.